Berpura-pura membayar dengan keris, perampok di Cibinong, Bogor merampas ponsel pegawai toko. Sementara di Jombang, perampok menodongkan senjata tajam, menggasak uang hasil penjualan 14 juta rupiah. Dua orang karyawati toko makanan beku atau frozen food di Jombang, Jawa Timur ketakutan saat seorang perampok yang berpura-pura membeli barang mengancam mereka menggunakan senjata tajam. Karena nyawanya terancam, kedua karyawati toko menuruti perintah perampok menyerahkan uang hasil penjualan toko sebesar 14 juta. Pelaku perampokan terekam CCTV, namun pelaku belum teridentifikasi. Perampokan terjadi saat toko akan tutup. Penjamretan terjadi di sebuah toko kelontong di Cibinong, Kabupaten Bogor. Seorang pembeli berpura-pura membayar menggunakan kiris. Setelah penjaga toko menyodorkan ponselnya, pelaku merebut ponsel penjaga toko lalu kabur. Seorang pria terekam CCTV mengambil sepatu yang ditinggal pemiliknya sholat di sebuah musola. Pelaku menutupi sepatu yang akan dia curi menggunakan jaket, lalu membawanya kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara percikan api dari putung rokok, mesin genset Rumah Sakit Citra Arafik Depok terbakar. Puluhan tenaga medis dan pegawai rumah sakit mengevakuasi pasien yang sedang dirawat. Kebakaran menggegerkan tenaga medis dan pegawai Rumah Sakit Citra Arafik di Jalan Haji Nadih, Kelapa II, Kota Depok. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 9 malam di ruang pembangkit listrik atau genset. Api sempat membesar dan menyambar bagian salah satu gedung rumah sakit. Kebakaran genset membuat pasokan listrik rumah sakit mati total. Sekitar 50 pasien yang tengah dirawat langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit agar bisa segera ditangani. Menurut pihak rumah sakit, kebakaran terjadi akibat percikan dari puntung rokok yang menyambar mesin genset. Ini gensetnya di sini. Nah, akibat ada orang merokok di depan di area sini mengakibatkan apa? Kena genset, percikan genset. Nah, jadi tidak ada kaitan dengan apa? Rumah sakit sama sekali. Saat ini pihak rumah sakit dan PLN tengah memperbaiki instalasi kelistrikan yang rusak akibat kebakaran. Kebakaran Rumah Sakit Citra Arafik diselidiki Polres Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Rizky, iNews melaporkan. Sandi butar-butar, petugas Damkar Kota Depok dipanggil atasannya pasca mengunggah video kondisi peralatan damkar yang rusak ke media sosial. Video yang diunggah Sandi viral, termasuk video saat dirinya meminta maaf karena terlambat memadamkan kebakaran di sebuah gereja di Depok. Masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8.000 sekarang lagi diusahakan anak-anak. Jadi lama makan waktu. Akhirnya satu gereja habis, Pak. Sandi, petugas Damkar Kota Depok, meminta maaf kepada warga usai memadamkan kebakaran Gereja Salom di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Menurutnya akibat mobil damkar banyak yang rusak, kebakaran terlambat dipadamkan. Sebelumnya, Sandi juga mengunggah video yang merekam kerusakan peralatan damkar di tempatnya bekerja. Usai videonya viral, Sandi dipanggil oleh Kepala UPT Damkar Cimanggis untuk mengklarifikasi video yang ia unggah. Di depan Kepala UPT, Sandi meminta 3 temannya yang ikut membantu membuat video tidak disangkut pautkan. Saya hanya disuruh ngisi absen dan dia melakukan formalitas karena disuruh Kepala Bidang Operasional dan Sarpras dan juga Kepala Dinas dan juga Kepala BKSDM. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok meminta permasalahan diselesaikan secara internal. Harusnya ya para non-ASN juga yang telah diberikan manfaat oleh pemerintah Kota Depok nggak usahlah dibawa keluar persoalan-persoalan yang ada. Ya, dibawa ke pimpinan silakan, dipecahkan bersama silakan. Langkah Sandi memviralkan kondisi tempatnya bekerja mendapat dukungan sebagian masyarakat karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait pengelolaan anggaran negara. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Rizky, iNews melaporkan. Berikutnya dituntut 12 tahun penjara anak mantan anggota DPR Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya justru divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Surabaya. Hakim menilai terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan hingga menewaskan korban. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan
setelah putusan ini diucapkan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan perlindungan dan hak-hak serta Terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, divonis bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, kekasihnya. Majelis Hakim menyebut Gregorius tidak terbukti terkait pembunuhan dan penganiayaan kekasihnya di parkiran mal di Surabaya 2023 lalu. Hakim memerintahkan jaksa untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dan mengembalikan seluruh barang bukti yang disita. Terdakwa mengaku bersyukur atas vonis bebas ini. Sementara JPU masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan ini. Vonis bebas ini mengejutkan lantaran jaksa menuntut terdakwa Gregorius dengan 12 tahun penjara dan membayar ganti rugi pada ahli waris korban. Penganiayaan yang menewaskan korban Dini terekam CCTV di parkiran mal di Surabaya, Oktober 2023. Gregorius sempat terlibat cekcok dengan sang kekasih setelah berkaraoke. Pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan ada bekas lindasan ban di tangan korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Atas vonis bebas terdakwa, keluarga korban Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat kecewa. Keluarga berharap ada keadilan dalam kasus pembunuhan anaknya. Keluarga korban Dini Sera Afrianti di Desa Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Keluarga sedih putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Bersama kuasa hukum, keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Dini. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Kami kaget dengan kabar kemarin. Kami sudah koordinasi dengan kuasa hukum Sama Pak Dinas. Iya, kata kuasa hukum kami katanya mau dilaporkan hakimnya. Sembuh dari sakitnya, mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba kembali menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Ternate. Dalam sidang sebelumnya terungkap mantan Gubernur 2 periode ini menghabiskan uang miliaran rupiah untuk kencan dengan puluhan wanita di hotel. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba kembali menjalani sidang usai dirawat di rumah sakit sejak 11 Juli lalu. 10 saksi dihadirkan dalam perkara suap dan gratifikasi jual beli jabatan dengan terdakwa Abdul Ghani Kasuba. Saksi-saksi yang waktu hadir sebagai saksi perkara Pak Gubernur yang saat itu Pak Gubernur sakit waktu itu yang dibawa ke rumah sakit yang sidangnya akhirnya ditunda. Kemungkinan kami panggil lagi minggu depan dan kami mohon sediakan waktu biar kita selesai juga penanganan perkara ini dengan cepat. Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan KPK pada akhir tahun lalu. Ia didakwa menerima gratifikasi senilai total 109,7 miliar rupiah. Dalam persidangan sebelumnya, seorang saksi menyebut Abdul Ghani menghabiskan sekitar 3 miliar rupiah untuk berkencan dengan puluhan wanita di hotel. Dengan kode ayu atau cantik, Abdul Ghani yang kerap disapa Om Haji ini meminta dicarikan wanita sebagai syarat memuluskan proyek rekanan Pemprov Maluku Utara. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Berikutnya, lantaran harga buku yang disediakan sekolah mahal, sejumlah emak-emak mengenakan daster berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Emak-emak ini menduga ada upaya pungutan liar sejumlah sekolah. Dengan mengenakan daster, sejumlah ibu di Samarinda berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur protes mahalnya harga buku pelajaran sekolah. Pusing dan tidak tahu harus mengadu kemana, sejumlah pengunjuk rasa juga menempelkan koyo di kening mereka. Para ibu ini juga membentangkan poster, satu diantaranya bertuliskan diceraikan suami gara-gara minta uang untuk beli buku sekolah. Ada
sama sekali. Sampai dengan hari ini banyak sekali mama yang merintis gara-gara kepusingan cari buku wajib yang benar-benar harganya di luar nurul, benar-benar di luar dalar, yang mana harganya sudah mencapai sampai 2 juta rupiah. Itu ada di sekolah kita, di sekolah negeri di Indonesia, khususnya di kota Samarinda, kawan. Pengunjuk rasa menegaskan sekolah negeri memiliki dana BOS yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli buku. Mereka berharap transparansi dana BOS dibuka ke orang tua siswa agar jelas penggunaannya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada mengonsumsi gula Jawa. Dinas Kesehatan menggerebek pabrik yang memproduksi gula Jawa palsu. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, gula Jawa palsu bisa mengakibatkan gagal ginjal maupun kanker. Pabrik gula Jawa palsu di Kelurahan Tambak Romo, Cepu, Blora, Jawa Tengah digerebek Dinas Kesehatan Blora. Di lokasi, petugas menemukan ribuan gula Jawa palsu siap edar. Gula Jawa palsu dibuat dari bahan baku pengawet cairan arum manis. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, berbahaya bagi kesehatan karena menyebabkan gagal ginjal maupun kanker. Petugas telah mengambil sampel gula Jawa palsu untuk diperiksa di laboratorium. Sementara pabrik gula Jawa palsu ini ditutup petugas. Tadi indikasinya menggunakan gula dari arum manis. Jadi arum manis, produk olahan arum manis dijadikan bahan baku dari gula Jawa. Itu yang mau kita cek apakah menggunakan bahan pengawet yang berbahaya juga. Lantaran hampir mirip, untuk membedakan gula Jawa asli dengan gula Jawa palsu, kenali cirinya. Gula Jawa asli teksturnya lunak, mudah dipatahkan, sementara gula Jawa palsu keras, sulit dihancurkan. Selain tekstur, gula Jawa asli bobotnya lebih ringan dan gula Jawa palsu lebih berat. Gula Jawa asli memiliki wangi yang khas mirip wangi kelapa, sementara yang palsu tidak wangi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, cinta buta membuat seorang mahasiswi di Gorontalo nekat menggelapkan 11 unit laptop untuk membiayai pacarnya yang kecanduan judi online. Mahasiswi di Gorontalo ini hanya bisa pasrah saat ditetapkan sebagai tersangka penggelapan 11 unit laptop milik temannya. Kasus penggelapan terungkap atas laporan salah seorang korban yang laptopnya dipinjam tersangka namun tak kunjung dikembalikan. Dari penyelidikan kepolisian terungkap, korban tidak hanya satu orang, melainkan 11 orang dari tempat berbeda. Pelaku menggadaikan laptop untuk membiayai gaya hidup pacarnya yang kecanduan judi online. Total uang hasil gadai laptop mencapai 70 juta rupiah. Tersangka diancam pidana hukuman hingga 4 tahun penjara. Polisi gagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam boneka. Dari kasus ini, 6 kg sabu ditemukan bersama pelaku pengedar. Penangkapan pengedar narkoba berinisial TF dilakukan Subdit 1 di Res Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, usai dibuntuti. Ditemukan 2 paket sabu seberat 1 kg yang disembunyikan dalam boneka. Dari penggeledahan di rumah kontrakan korban, petugas kembali menemukan sabu dengan berat total 5 kg yang juga disembunyikan dalam boneka. Pelaku TF berikut barang bukti langsung digelandang ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu satu pelaku berinisial KR alias Ucok yang berperan sebagai pemberi perintah. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang kali ini kami ajak Anda untuk menikmati nasi lemak khas tanah Melayu yang dipadukan dengan ayam kepak madu alias ayam mail. Selain itu ada juga kopi kop gayo Aceh yang memang sangat cocok dinikmati sebagai pendamping santap siang Anda. Pemirsa, menikmati nasi lemak tak perlu jauh-jauh ke tanah Melayu. Di Yogyakarta ada sebuah kedai yang menyajikan nasi lemak yang spesial. Ada namanya menu ayam mail. Saya pun penasaran seperti apa rasanya. Yuk kita coba. Ayam kepak madu alias ayam mail merupakan menu yang paling diburu pelanggan kedai di Tegalrejo, daerah istimewa Yogyakarta.
Agar bumbu rempahnya menyerap, ayam dimarinasi seharian dan dibakar di atas arang dibalut madu hingga matang. Ayam mail disajikan dengan nasi lemak lengkap dengan telur, kacang, teri, sambal dan juga kerupuk, lalu diguyur kuah malai yang gurih. Ada juga menu lain seperti tongkol bumbu Aceh, paru goreng, rendang, dan ayam bumbu Aceh. Pemirsa, ini tadi nih menu yang saya penasaran sekali, yakni ada ayam mail atau yang sering disebut dengan ayam kepak madu. Saya langsung cobain nih pemirsa. Selain nasi lemak dan ayam mail, di kedai ini pengunjung juga bisa menikmati cemilan roti jala dengan kopi susu yang begitu nikmat. Dengan menu seharga Rp12.000 hingga Rp20.000, kedai ini pun laris manis. Kepak madu itu sehari kita bisa sekitar habis 100 pieces ya, atau bisa sekitar 8 kiloan. Tiap hari itu bisa menjual 150 sampai 200 porsi, itu untuk di weekday. Kalau di weekend itu bisa sampai 2 kalinya. Nah, tunggu apa lagi? Anda yang penasaran bisa langsung ke kedai ini yang buka mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan. Ya, memperingati Hari Kebaya Nasional, 1.000 perempuan mengikuti parade kebaya di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di Jakarta, Hari Kebaya Nasional digelar di Istora Senayan, dihadiri 9.000 perempuan berkebaya, termasuk Ibu Negara Iriana Jokowi. Ribuan perempuan berkebaya memeriahkan parade di Hari Kebaya Nasional yang digelar di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ibu-ibu, remaja, anak-anak hingga wisatawan WNA berbalut aneka kebaya indah membuat pelataran Candi Borobudur makin semarak di sore hari. Dengan berada di sini, kita tahu bahwa warisan-warisan budaya kita itu tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi kebanggaan dunia. Dalam acara ini, panitia juga membagikan kebaya kepada para pedagang di Komplek Candi Borobudur. Di Jakarta, peringatan Hari Kebaya Nasional digelar di Istora Senayan, Jakarta. Acara diikuti 9.000 perempuan berkebaya dan dihadiri Presiden Jokowi serta Ibu Iriana. Acara digelar meriah dengan peragaan busana dan penampilan 5 penyanyi, yaitu Andin Yunisara, Nina Tamam, Iga Mawarni, dan Rika Ruslan yang kompak mengenakan kebaya kutu baru warna-warni. Hari Kebaya Nasional diperingati setiap 24 Juli. Indonesia dan 4 negara lain telah mendaftarkan kebaya sebagai warisan tak benda UNESCO. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama kami, selebgram Irwansyah alias Wandahara dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Wandahara memakai cadar menempati syaf perempuan saat ikut kajian Ustadz Hanan Attaqi. Minta maaf sebesar-besarnya dan teman-teman saya. Dalam sejumlah foto yang diunggah di beberapa akun media sosial, sejumlah artis menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaqi. Namun warganet menyoroti sosok seseorang yang dalam unggahan tersebut mengenakan cadar. Belakangan terungkap sosok ini merupakan fashion stylist sekaligus selebgram Irwansyah alias Wandahara. Selain mengenakan cadar, Irwansyah juga menempati syaf perempuan padahal ia diketahui seorang laki-laki. Dalam akun media sosialnya, Irwansyah alias Wandahara pun mengunggah klarifikasi. Saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan Attaqi dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah. Atas aksinya, Irwansyah alias Wandahara dilaporkan atas dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Busana muslim pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya, ya. Tidak menutup kemungkinan sejumlah rekan Irwansyah akan dilaporkan juga oleh Muhammad karena diduga mengetahui kehadiran terlapor.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RSCM. Pihak RSCM membenarkan ada 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah. Data Survei Kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RSCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Kita punya sekitar 60 anak yang harus menjalani dialisis secara rutin. 60 dok ya? 60 anak, tapi memang 60 itu tidak semuanya hemodialisis. Jadi kan dialisis itu ada yang hemodialisis dengan mesin, ada juga yang dialisis dengan perut. Jadi mereka tidak datang ke rumah sakit setiap minggu ya, tetapi hanya kontrol per bulan gitu. Misalnya itu total ada 60 kurang lebih. Yang menjalani hemodialisis saja itu ada sekitar 30. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo bersama jajaran berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta. Pilgub NTB dan Jakarta menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam silaturahmi politik ini. Jelang Pilkada 2024, Partai Perindo terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai, salah satunya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Didampingi jajaran pengurus, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga Ketua Des Pilkada, Angela Tanusudibyo, bersilaturahmi dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Pada pertemuan dibahas kerjasama politik pada Pilkada Serentak 2024. Di antaranya adalah Pilgub NTB, di mana kader Partai Perindo, Siti Rohmi Jalilah, maju sebagai bakal calon gubernur. Tentu salah satu yang kita diskusikan adalah Ibu Siti Rahmi yang akan maju dari Perindo untuk calon gubernur NTB. Saya dan PKB menyambut baik, akan menjadi masukan penting karena banyak tokoh-tokoh di NTB juga yang telah berdiskusi dengan saya untuk pembangunan NTB yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami sangat-sangat berharap juga Gus Ketum bahwa kita bisa berkolaborasi lebih jauh bagaimana kita bisa membangun negara ini. Kemarin di pidato Gus Ketum juga menyampaikan bagaimana kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan saya rasa ini butuh banyak tangan dan hati yang tergerak untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Selain membahas pilkada, kedua tokoh partai politik ini juga berdiskusi tentang sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menghadapi tantangan dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Giselia Nurrohmah, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Fenomena embun beku memenuhi rerumputan dan pasir di kawasan wisata Bromo Tengger, Probolinggo, Jawa Timur. Berita ini akan menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa. Fenomena embun beku kini Anda bisa lihat di kawasan Bromo. Tanaman terlihat beku tertutup embun es. Tak hanya itu, embun beku juga terlihat menutup hamparan pasir. Fenomena ini terjadi karena cuaca jauh lebih dingin dari biasanya, mencapai 3 derajat Celcius. Embun beku merupakan fenomena tahunan yang biasanya muncul pada bulan Juli hingga Agustus. Jadi butiran embun itu jadi kristal es, jadi kayak salju gitu terus. Tapi agak susah sih nyarinya. Jadi di pinggiran-pinggiran tebing gitu, di lautan pasir. Wah, seneng sekali Mas, kan di Indonesia ya, pasti kita nemuinya.